Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan mereview percobaan bromometri dan bromatometri. Prinsip percobaan bromometri dan bromatometri yaitu reaksi reduksi oksidasi. Bromometri merupakan titrasi yang melibatkan brom atau Br2. Brom dapat digunakan sebagai oksidator, seperti yodium. Brom akan direduksi oleh zat-zat organik dengan terbentuknya senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air, yang reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Brom juga dapat digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa organik yang mampu bereaksi secara adisi atau substitusi. Sedangkan bromatometri merupakan titrasi reduksi oksidasi di mana larutan KBrO3 digunakan sebagai larutan titrasi atau titran. Penambahan KBrO3 akan mengoksidasi KBr menjadi Br2. Br2 dapat dikenali dengan warnanya yang kuning. Dapat juga dikenali dengan indikator azo, misalnya metil merah atau metil jingga. Di dalam suasana asam, indikator ini berwarna merah dan diuraikan oleh Br2 menjadi kuning pucat. Perubahan warna yang tidak reversibel ini dikarenakan dirusak oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja titrasi bromatometri dan bromometri. Yang pertama itu adalah pembuatan natrium tiosulfat. Yang pertama itu kita melarutkan 24,807 gram Na2S2O3 plus 200 mg Na2CO3 menggunakan 1 liter aquades yang telah direbus. Kemudian kita membuat larutan KBrO3 sebagai larutan primer dengan membuat 2,783 gram KBrO3 yang dilarutkan dengan menggunakan 1 liter aquades dan dikocok hingga homogen. Yang ketiga ada pembuatan indikator dengan menggunakan 100 mg metil merah plus 3,75 ml larutan NaOH 0,1 N ditambah 10 ml etanol, kemudian ditambahkan dengan aquades sampai 50 ml, kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya itu ada prosedur pembakuan larutan standar sekunder atau titran dengan cara menyimpet 10 ml larutan KiO3 0,1 N ditambah HC4N, kemudian dikocok. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Kemudian ditambahkan dengan 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan titrasi dilanjutkan sampai warna biru tetap menghilang. Selanjutnya itu ada prosedur kerja titrasi bromometri dan bromatometri dengan penetapan kadar fenol. Terdiri dari dua prosedur. Prosedur pertama dilakukan dengan menipet sampel 10 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 20 ml KBrO3 0,1 N ditambah 1 gram KBr ditambah 5 ml HCl pekat, dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan dengan 1 gram Ki, kemudian dikocok, kemudian lanjutkan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N dan kemudian ditambah dengan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Prosedur kedua dilakukan dengan memipet 10 ml sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 10 ml air suling, ditambah 10 ml HCl 2,5 N ditambah 1 gram KBr. Kemudian diteteskan indikator metil merah sebanyak 3 tetes, kemudian dititrasi menggunakan larutan KBrO3 0,1 N, kemudian dikocok dengan kuat sampai warna merah menjadi hilang atau agak kemerahan. Bagian data hasil pengamatan. Nah, sebelum kita melakukan titrasi, kita harus melakukan pembakuan larutan sekunder. Nah, pembakuan larutan sekunder ini, larutan sekunder pada natrium tiosulfat. Jadi natrium tiosulfat ini bakal dibakukan dengan larutan iodium. Nah, digunakan 3 kali percobaan, digunakan volume larutan iodium. Volume pertama 10,8 mili, volume kedua 12,5 mili, dan volume ketiga sebesar 14,1 mili. Dan jika dilakukan perhitungan rata-rata sebesar 12,5 mili. Kita masukkan ke dalam perhitungan pengenceran, didapatkan normalitas dari natrium tiosulfat sebesar 0,08 normalitas. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penetapan larutan baku, maka kita melakukan penetapan kadar fenol, kadar sampel. Jadi dilakukan titrasi larutan fenol dengan natrium tiosulfat. Digunakan 3 kali percobaan. Dibutuhkan volume yang pertama itu 12,8 natrium tiosulfat, volume kedua 16,8 mili natrium tiosulfat, dan yang volume ketiga 17,2 mili, dan volume rata-rata sebesar 15,6 mili. Kita masukkan ke rumus pengenceran, didapatkan normalitas pada larutan fenol sebesar 0,125 normalitas. Selanjutnya kita mencari berat dari fenol. Nah, bisa dilihat pada slide. Untuk urutan sendiri didapatkan berat dari fenol itu sebesar 0,18 gram, sehingga ini merupakan berat nyatanya. Sedangkan kita untuk mengetahui kadar persentase fenol, kita harus mencari juga berat menurut teori. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa massa fenol itu sama dengan rho dikali volume. Nah, kita masukkan rho dan volume dari si larutan fenol. Didapatkan bahwa menurut teori berat fenol itu sendiri 10,7 gram. Kita lakukan persentase kadar fenol yaitu volume sebenarnya dibagi dengan volume menurut teori dikali 100%. Jadi 0,18 gram dibagi 10,7 gram dikali 100% sebesar 1,6%. Nah, untuk mekanisme reaksi sendiri bisa dilihat pada pembakuan natrium sulfat. Jadi sudah dikatakan bahwa natrium tiosulfat ini dibakukan dengan larutan iodium, bisa dilihat pada slide ya. Kemudian untuk penetapan kadar fenol sendiri, nanti bromida ini akan bereaksi dengan fenol ya. Jadi akan terjadi reaksi substitusi. Kemudian sisa dari bromida ini akan bereaksi dengan iodium. Nah, lalu iodium ini yang ada sisanya itu akan bereaksi dengan tiosulfat, seperti itu. Baik, sekian dari
pemaparan video pembelajaran mengenai praktikum bromatometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.